Pemirsa, setelah konsolidasi dengan Demokrat, PAN, dan PKS diyakini mantap, kini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto melempar isu bahwa dirinya bisa saja memberi tiket capres kepada orang lain. Apakah pernyataan ini benar-benar akan dilakukan Prabowo? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio saat ini akademisi komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun-Gun Herianto, dan kemudian juga bergabung melalui sambungan telepon Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria. Selamat sore, saya ke Mas Gun-Gun terlebih dahulu. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya akan mencoba apakah Mas Riza sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore, Mas Riza. Selamat sore. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mas Riza, bolehkah kami dicerahkan mengenai pernyataan dari Ketum Gerindra yang disampaikan dalam sebuah forum yang dihadiri oleh partai, mengungkapkan tidak akan memaksakan diri jika memang ada tokoh yang lebih baik? Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa di internal kami sudah selesai dalam forum Rakornas beberapa bulan yang lalu bahwa kami bersepakat hanya mengusung satu nama untuk Capres 2019, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan itu kami yakini yang terbaik, ya, bukan untuk kepentingan Pak Prabowo, apalagi kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa dan negara ke depan. Kami memahami dan mengerti potensi dan kemampuan dari Bapak Prabowo ke depan tidak hanya dapat memenangkan atau mengalahkan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019, tapi kami meyakini Bapak Prabowo bisa membawa bangsa ini ke depan lebih baik. Yang kedua, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin malam dalam Istimewa Ulama adalah beliau menyampaikan saya siap itu menjadi alat bagi perubahan sosial, menjadi alat umat, menjadi alat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Baik. Dan beliau menyampaikan bahwa apabila ada yang lebih baik, beliau juga siap mendukung. Ya, bagaimana kemudian menafsirkan pernyataan dari Pak Prabowo itu? Apakah memang Pak Prabowo memang benar-benar berniat memberikan tiket capresnya kepada orang lain yang dikatakan sebagai tokoh yang lebih baik itu? Atau memang ini hanya manuver politik yang memang hanya sekedar melempar isu? Bukan, ini bukan melempar isu. Di internal kami sudah selesai dan kami meyakini Pak Prabowo terbaik. Namun beliau ini, kita kan harus memahami latar belakang dan karakter dan sifat beliau. Beliau ini orang yang sangat rendah hati. Beliau ini orang yang baik, orang yang bijaksana, dan sudah juga menjadi seorang negarawan. Jadi tidak elok pada kesempatan-kesempatan apalagi di ruang publik seperti acara kemarin malam seolah-olah hanya mempromosikan, hanya mementingkan kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Jadi dalam banyak kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa selalu ingin berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Baik. Saya ingin beralih dulu ke Mas Gun-Gun gitu ya, untuk menafsirkan pernyataan itu untuk kita semua di sini gitu ya. Artinya kalau kemudian ada pernyataan yang dilemparkan oleh seorang Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik, ini sebenarnya bagaimana Anda membacanya? Ini strategi komunikasi persuasif, terutama ditunjukkan kepada kekuatan partai yang berpotensi menjadi mitra koalisi. Berarti ini semacam uji reaksi, stimulus respons. Karena bagaimanapun pernyataan Pak Prabowo ini punya konteks di tengah alotnya power relations, relasi kuasa antar partai yang kemudian sama-sama ingin dicawapres Pak Prabowo. PKS misalnya di situ ada Pak AHY Demokrat, dan ini kan belum tuntas, sehingga komunikasi persuasif itu dengan cara pertama uji reaksi. Uji reaksinya apa? Jika ada orang lain yang lebih baik, saya bersedia mendukung. Persoalannya adalah kalau substansi pesan itu diurai, kriteria lebih baik itu apa? Apakah Prabowo ingin mengatakan modal dasar elektoralnya lebih baik dari Prabowo, seperti elektabilitas, akseptabilitas, dan popularitas? Kalau itu rasa-rasanya kemudian dia sebenarnya secara metakomunikasinya ingin menunjukkan sebenarnya Pak Prabowo modal elektoralnya lebih tinggi dibanding kandidat-kandidat yang ada. Yang kemudian kandidat ada itu yang berpotensi menjadi penantang Pak Jokowi, maksud saya. Yang kedua tentu komunikasi persuasif itu ditunjukkan untuk menurunkan ego sektoral
masing-masing pihak yang sekarang mengotot untuk memajukan figur utama di partainya menjadi cawapres. Seperti misalnya posesifnya PKS dengan sejumlah nama kader yang ingin jadi cawapres. Atau juga demikian dengan Partai Demokrat yang proposal utamanya adalah juga cawapres. Sehingga saya melihat Pak Prabowo tidak di gaya komunikasi yang biasanya, Jadi biasanya tidak dynamic sesuai, style. tidak sesuai dengan karakternya Pak Prabowo. Biasanya dynamic style lebih juga to the point, tetapi sekarang bukan turun, tetapi menggunakan gaya komunikasi politik equalitarian style, artinya lebih kesetaraan. Jika ada orang lebih baik, ya saya bisa mendukung. Dan tujuan akhirnya apa? Untuk merangkul atau sebenarnya apa yang menjadi Satu, tujuan merangkul tentu kekuatan yang masih terserak karena juga berpotensi deadlock ya ketika misalnya tidak menemukan mediator. Oke. Nah, mediator itu menjadi sangat penting dan strategis dalam pengambilan kebijakan strategis yang timingnya sudah semakin dekat. Yang kedua, tentu dalam beberapa hal juga menguji soliditas di internal mitra-mitra koalisi yang kemudian menjadi potensi penantang Jokowi, apakah benar-benar mendukungnya atau tidak. Kan ini semacam hal yang sebenarnya biasa untuk menguji reaksi calon mitra. Calon mitra begitu ya. Anda mengatakan tadi berpotensi deadlock gitu. Jadi ada kerumitan tersendiri yang sedang dihadapi oleh kubu oposisi. Nanti akan saya tanyakan tanggapannya dari Mas Riza Patria. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Bang Riza Patria yang bergabung melalui sambungan telepon. Bang Riza, mudah-mudahan tadi Anda mendengarkan pemaparan dari Mas Gun Gun. Tapi intinya bahwa ada potensi deadlock ke depan ini apakah memang diantisipasi dan kira-kira partai mana sih sebenarnya yang sekarang lebih berpeluang begitu? Karena kalau kita melihat masing-masing partai yang akan dijadikan mitra koalisi oleh Gerindra ini semuanya mengusung cawapresnya masing-masing. Jadi cawapres mana nih yang memang mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan dengan partai yang lain? Yang pertama, tidak ada deadlock dalam koalisi. Justru hari-hari ini, minggu-minggu ini semakin kuat ya. Terbentuknya koalisi Gerindra dengan PKS, dengan PAN, bahkan dengan Demokrat. Jadi 4 partai ini saya pribadi meyakini tidak hanya akan terbentuk koalisi yang kuat, tapi juga koalisi yang solid dan koalisi yang sangat efektif dan ramping gitu. Terkait dengan nama cawapres, ya, kan masing-masing partai kita harus hormati, kita hargai, dan memang seharusnya setiap partai itu mengusung kader terbaiknya sebagai capres maupun cawapres. Nah, untuk capres itu kan sudah selesai di Pak Prabowo. Sekarang tinggal cawapres. Sudah selesai ya? Saya garis bawahi sudah selesai. Tidak ada kandidat yang lain yang lebih baik yang sedang dipertimbangkan saat ini. Ya tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa Gerindra yang terbaik, tapi menurut berdasarkan survei, berdasarkan pengamatan, elektabilitas, tidak ada nama yang lebih baik yang dapat berkompetisi dengan Pak Jokowi selain nama Pak Haji Prabowo Subianto. Itu kan faktanya. Tapi kan untuk kita elektabilitas, tidak ingin, Mas. Ya. Betul, untuk elektabilitas dan lain halnya. Tapi kan kita tidak ingin arogan. Nah, tapi terkait dengan cawapres, dari 9 nama yang diusung oleh PKS, setahu saya tinggal 2 lah, sudah mengerucut 2, ada Aher, ada Salim Segaf. Kemudian di PAN dari 4 nama sudah tinggal 1, Pak Zulkifli Hasan. Dari Demokrat dari beberapa nama tinggal nama AHY. Di luar nama-nama partai ada nama non partai di sekian nama, menurut saya tinggal 1 nama yaitu Anies Rashid Baswedan. Jadi sudah tidak banyak lagi, sudah mengerucut. Dan nanti Bapak Prabowo tidak ingin memutuskan sendiri, ingin mendiskusikannya, membahas dan memutuskan bersama-sama dengan 4 partai yang akan berkoalisi. Dan yang akan dibahas bersama-sama dengan 4 partai koalisi ini, apakah kemungkinan juga untuk memberikan tiket capresnya kepada tokoh yang lebih baik tadi? Menurut saya, nama yang terbaik untuk capres tidak ada nama lain selain Bapak Prabowo Subianto. Itu menurut Partai Gerindra. Kalau dari menurut teman-teman yang juga memang berminat untuk bergabung dengan Gerindra, misalnya mengusung ada beberapa nama begitu yang kita dengar, kita digadang-gadang, apakah memungkinkan bahwa kemudian tiket itu diberikan kepada tokoh tersebut? Ya menurut saya sudah sulit ya memasukkan nama selain Bapak Prabowo untuk sebagai capres. Semua kita sudah diskusi dengan PAN, dengan PKS, dengan Demokrat.
Tapi kan kita tidak bijak ya, apalagi Pak Prabowo itu bukan orang yang sombong, yang arogan.